Ya, jangan lupa like dan subscribe video kali ini. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 058759006990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Oke, selamat pagi, masih bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Untuk kunjungan hari pertama di kandang 12 kali 70 meter, dimana kandang ini bersistem koloni ya, dengan ketinggian 2,7 meter untuk dari lantai sampai plafon. Nah, terdapat konstruksi full baja ringan ya untuk atap menggunakan galvalum 0,25, dimana dikombinasikan dengan holo baja ringan, serta ini dengan ukuran baja ringan 0,75 dengan jarak 3 meter. Jadi terlihat terpal untuk plafon ya, persiapan pemasangan plafon, di mana kandang ini full baja ringan untuk kerangkanya ya, terlihat dari sudut atas, sedang pemasangan hulu untuk penjepit plafon terpal tersebut. Nah, penggunaan plafon menggunakan A5 5 star dengan jarak baja ringan membentang 12 meter kali 70. Ini di area luar. Untuk kandang ini nantinya akan terdapat 18 rak ya, dari per baris itu ada 3 lantai, jadi 3 lantai kali 6 len. Nah, ini untuk proses pengecoran di mana lantai di bawah. Kunjungan kedua, di mana kandang 12 kali 70 meter itu menggunakan calling pad, itu kurang lebih 24 lembar ya, atau 5 dus 4 lembar. Katakanlah 5 dus lah, 5 dus itu kan 25 lembar. Nah, ini dikurangin 1, serta getter dudukan calling padnya. Nah, ini proses rak sudah selesai dengan menunggu kurang lebih sekitar 3 harian waktu pemasangan plafon. Setelah selesai pemasangan plafon, dilanjut pemasangan rak. Nah, di sini ada selat untuk lantainya ya. Selat di sini berukuran 2 meter kali 50 meter ya, panjang 50, lebar 2 meter. Namun nanti akan dipotong-potong untuk lebar rak di sini 1,3 meter per rak. Nah, satu rak di sini ada 3 len, 3 baris. Jadi dengan posisi 1,3 meter ya. Nah, menunggu pengecatan, kita lihat dari sisi plafonnya. Plafon sudah terpasang menggunakan A5 5 star. Lalu dilanjut pemasangan rak nih, tinggal nunggu pengecatan. Awalnya menggunakan cat kuning ya, nanti endingnya menggunakan cat hijau warnanya, karena anggarannya terlalu tinggi nih menggunakan cat duko. Jadi yang di belakang itu manual ngecat, pengecatan rak. Ini kesalahan dari awal, karena untuk besi sikunya itu belum siap dicat. Jadi pemilik meminta untuk dicat agar lebih awet dan terhindar dari korosi. Rak di sini 1 len 3 rak dikali 6 rak ya. Total ada 18 rak sistem koloni. Namun untuk kali ini kandang koloni hanya manual. Nah, manual di sini nanti kotorannya diambil secara manual.
Nantikan saja untuk kelanjutan videonya saat DOC datang atau saat operasional berjalan. Kita bahas untuk pemasangan alat, di mana dalam kesempatan kali ini pembuatan proses kandang ayam closed house sistem koloni di Talun Kabupaten Pekalongan. Untuk peralatan disupport oleh Jinggo Farm Pekalongan ya. Kita lihat untuk dudukan di mana exhaust nantinya. Penggunaan exhaust di sini menggunakan tipe Confine Butterfly ya. Ada 6 unit dudukan sudah disiapkan menggunakan baja ringan juga dengan lebar 140. Itu ada space kurang lebih 1 cm untuk masukkan unit. Nah, di sini menggunakan kabel DX16. Namun nggak tahu nanti untuk voltase 1 pas, karena di area pegunungan, jadi voltase dalam panel itu 20 standar. Nah, nanti saat penggunaan exhaust 50 in 1,1 kW kurang lebih sekitar 1500 watt dengan ampere 7,2, itu nantinya bisa naik turun ya dari voltase tersebut. Ini listriknya 11.000, namun nanti setelah pemasangan kurang lebih hampir pemasangan listriknya dua panel ya, 2 unit 2 km, karena 11.000 untuk 1 pas 50 in itu pastinya kurang, apalagi dengan jarak trafo jauh 200 sampai 300 meter, nanti voltnya itu drop. Untuk menangani dari suatu voltase drop harus kilometernya atau 11 kVA per kilometer. Jadi ada 2 nanti untuk 6 fan ya. Jadi untuk 11.000 digunakan untuk 3 fan. Semoga tidak drop nanti untuk voltasenya, jadi putaran exhaust butterfly-nya maksimal gitu. Untuk pembahasan video pertama ini, untuk tahap part 1 itu dari plafon, terus persiapan dudukan rak. Kandang ini 3 lantai, ada 6 line. Terus pemasangan exhaust butterfly 6 unit dengan ketinggian 2,7 meter. Untuk inletnya 7 meter ya, persisi ada 14 meter total kanan kiri, menggunakan gator galvalum 0,28 mili. Jadi lebih rapih nanti pemasangannya. Kali ini kita bahas untuk raknya dulu ya. Jadi di sini untuk yang alas bambu ini untuk penahan dimana kotoran ayamnya jatuh. Jadi manual nanti tinggal diambil sama ABK-nya ya. Jadi kerjanya ABK hanya pembersihan kotoran sama pemberi makan. Untuk sekam benar-benar 0 sekam, karena nanti alas yang di atas besi 8 mili ini ada selat plastik yang hijau, selat plastik warna hijau yang di depan tadi. Untuk pemasangannya mungkin di part 2, dimana kandang ini kan belum selesai ya pengecatan dari rak 1,3 meter per raknya. Ini yang tengah itu ada double ya, jadi jalan menuju ke masing-masing rak itu jarak antara rak itu 1,3 dibagi 6 len gitu. Nah, penggunaan besi 8 untuk penyangga selat ini bisa menampung kurang lebih 1 meter
bisa 14 sampai 15 ekor per meter. Kurang lebih nanti populasinya bisa mencapai 23.000 ekor. Yang mana dengan luas lebar 12 meter kali 70, jika satu lantai dengan ketinggian 2 meter, itu plafon standar kandang close house itu mencapai 10.000 ekor. Namun dengan sistem koloni seperti ini dengan rak 18 lantai dikali 1,3 meter dikali 14 sampai 15 ekor per meter bisa mencapai 23.000. Jadi 2 kali lipat populasinya. Nah, untuk kali ini memang eksperimen banget ya, dari dimana kita terlahir dulu kandang open, terus upgrade kandang close house, sekarang menuju kandang koloni sistem close house, dimana populasinya lebih banyak pastinya ya. Ini sedang pengerjaan rak dari bapak-bapak yang ada di lokasi. Ini salah satunya ada teknisinya juga sedang pemasangan puli. Dimana di sini pemasangan tirai menggunakan seling, puli dan handwind dan lain-lain ya. Jadi bisa dibuka dan ditutup jika emergency, genset kendala, pastinya ada jalan keluar di mana udara itu bisa masuk atau keluar dari tirai kandang dengan luas 12 kali 70 meter. Garing i cangkemku ngomong wae. Nah, ini masih bercanda ya sama teknisi-teknisi kandang sedang pemasangan puli. Nah, tuh pada pengen masuk YouTube, nanyain YouTube channelnya apa. Nggak tahu nih Jingo Farm everybody guys. Ya ngomong terus ya cangkemku yo garing no. Ya kita lanjut. Tadi udah bercanda sama teknisinya, dimana untuk tirai nanti buka tutup ya. Untuk tirai kanan kiri menggunakan bahan terpal A12 5 star. Untuk handwindnya 2500 lbs. Untuk tirai calling pad menggunakan 1200 lbs untuk handwind, untuk naik turunkan. Nah, ini bapak teknisi pengecatan nih yang mana udah kaos sama celananya itu penuh dengan cat. Ini ketinggian raknya itu hanya 50 cm. Jadi ya gitu, kesalahan dari awal untuk pemasangan ternyata belum dicat. Jadi cat pengecatan itu setelah dirakit, jadi lebih repot nih. Ya seperti ini kondisi untuk kandang pertama eksperimen. Ini jangan nggak main-main, ini catnya cat duku untuk mobil katanya. Jadi benar-benar dimaksimalkan. Namun perjalanan hanya cukup 1 minggu ya. Untuk lanjutannya nanti di video kedua terlihat untuk pengecatannya berubah. Kita lihat aja nih. Ini karena proses calling pad sedang berjalan. Nah, ini 7 meter ya yang tadi aku bilang. Untuk tampungan airnya di bawah dengan lebar 40 cm dengan memanjang 7 meter ya. Kurang lebih sekitar 12 lembar calling pad. Jadi untuk calling pad 150 dengan lebar 60, ketebalan 15 cm. Nah, ini selat untuk lantainya ya, warna hijau karena kita NU. Oke. Kita durasi panjang, kita bercanda dulu sebentar ya kan, untuk menetralkan apa yang aku pikirkan ya. Ini selatnya nanti dipotong-potong untuk proses selanjutnya. Untuk rak di sini ya kan ada 6 line yang kita bahas lagi.
Nah, nanti tinggal dilihat sistem brooding ini terlalu dekat, kemungkinan ayam itu di area tengah. Nah, untuk heater, penggunaan heater di sini nanti menggunakan Super Saver 2 unit karena populasinya 23.000 agar maksimal. Jadi posisinya di kanan kiri ya. Nah, tinggal nanti pengaturan lantai 3 nih, ayamnya itu terkena hangatnya itu berasa enggak nih nanti, karena eksperimen ya kita coba nanti. Kalau memang tidak maksimal, mau nggak mau di saat masa brooding itu diisi di lantai 1 atau di lantai 2-nya. Untuk lantai 3-nya dikosongkan. Tapi kalau memang nanti DOC-nya berasa, kita cek nanti di DOC-nya di mana badan, setengah badan. Biasanya kalau sistem rak seperti ini tidak maksimal ya di lantai 3-nya. Nanti ditunggu aja saat kondisi check in. Kita masih proses instalasi peralatan dengan peralatan yang sudah dihitung dengan ketinggian 2,7 ini ya. Kita memang non pengalaman ya di sistem koloni ini, baru pertama kali. Semangat banget ya untuk pengerjaan kandang koloni dengan lebar 12 kali 70. Ini calling pad nanti siap dipasang. Selamat siang, kunjungan ketiga setelah beberapa hari kita off di kandang 12 kali 70 dengan sistem koloni di talon ya. Kita lihat sudah terpasang untuk calling pad inletnya dengan 7 meter. Untuk kelanjutan pemasangan tirai, puli-puli sudah terpasang, terlihat dengan jarak 2 meter dengan puli 17/8 warna merah, di ujung 3,5 warna merah juga. Terlihat 2 meter ya, di sini 2 meter, biasanya 3 meter. Pemasangan 2 meter persisi ya, kanan kiri, karena ini satu lantai. Terlihat tinggi karena di sini 2,7 meter. Saya ingatkan kembali, 2,7 meter. Hanya satu lantai dengan 3 rak, 3 lantai ada 6 rak ya, jadi total 18 rak. Nah, kita lihat untuk pemasangan hari ketiga, di mana exhaust convey-nya sudah terpasang. Kita tidak bisa memvideokan instalasinya karena hari ketiga kita sudah datang dan sudah terpasang. Tinggal di bim salabim aja nih, udah terpasang sama teknisi kandang ya. Nah, ini posisi luar dengan sistem convey butterfly, dimana dengan lebar 12 menggunakan 6 unit convey butterfly. Sedang instalasi kabel. Ini mas siapa aku lupa namanya, pokoknya mas lah itu. Orang listrik sedang install panel ya. Kabel dari PLN masuk ke panel masuk ke unit
butterfly-nya. Di sini satu pas menggunakan kabel DX16. Penampakan terlihat itu puli besar, ada bandul itu dimana nanti diaplikasikan untuk tirai. Nah, untuk A12 nya masih proses penjahitan. Untuk tirai samping kanan kiri ada 2 roll ya, dengan ketebalan A12. Lanjut untuk pemasangan kabel confine butterfly. Ya, setelah kita berbincang-bincang mengenai voltase satu unit di sini, karena belum bisa dicoba,
estimasi dari pengalaman kita yang sudah itu dengan 11 kVA atau 11 watt itu bisa mencapai 4-5 unit. Karena ini 6 unit, nanti kita lihat di mana voltase sampai kandang, karena ini agak ekstrim juga nih jarak trafo yang ada nih agak jauh nih, 200-300 meter nih di depan, karena lokasi kandangnya memang agak jauh. Nah, iseng aja nih saya pakai barbel buat nge-gym ya. Kita lihat dalamnya. Untuk pemasangan instalasi convent butterfly 6 unit per lantai ini Mas Fauzi, pemilik kandangnya nih, orang Arab, Pak Fauzi ya. Nah, ini dinamo NOS 1 pas 7,2 ampere 1,1 kW, kurang lebih memakan daya 1540 watt 1 unit. Nah, dari pengalaman 11.000 bisa mencakup 4-5 unit. Karena ini 6 unit, nanti kurang lebih ada 2 km ya, yang kita bahas di video sebelumnya. Lebih aman nanti untuk pengecekan di luar dipasang NCB ya, NCB masing-masing blower. Nih pemiliknya itu royal banget ya, nanti minta pemasangan NCB masing-masing, jadi saat pengecekan tuh tidak terlalu jauh untuk ke depan ya, karena jaraknya 70 meter. Lebih enak nanti untuk pengamanan ada masing-masing NCB dari 6 blower itu ya. Untuk pemasangan puli itu sudah benar mengikuti contoh yang ada. Terus kita cek masing-masing unit, dari puli fan belt, puli dinamo, sampai butterfly dan blade kipas itu sudah terpasang dengan sempurna. Ya, kita sedang membahas nantinya voltase yang masuk berapa. Kita bisa cek satu persatu, karena dengan jarak 200-300 meter itu sering terjadi voltnya rendah. Untuk menjaga keawetan di mana dinamo NOS tanpa starting itu berjalan dengan maksimal, putaran RPM-nya juga sesuai dengan kebutuhan kandang ini. Awalnya memang untuk pemasangan unit konven 7 unit, namun hasil akhirnya 6 unit. Mungkin area di sini tidak terlalu panas ya, seperti di Pantura, bahkan di pertengahan sawah, karena ini di area hampir ya nggak terlalu panas, banyak pohon-pohon dan masih sejuk. Namun ya karena trafonya jauh, jadi lebih ekstrim. Nanti kita lihat ya. Oke, mungkin untuk part 1 gitu aja untuk video kali ini. Dilanjut part kedua, di mana pemasangan peralatan lainnya kita nantikan aja untuk video kedua. Dan terima kasih atas perhatian dan antusias penonton yang sudah melihat dari awal, karena ini video agak lumayan panjang dan pengalaman pertama juga untuk sistem koloni manual. Terima kasih, gitu aja dari saya. Salam ternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hui.